Untuk materi analisis deskriptif ini saya akan mensimulasikan dua jenis analisis. Yang pertama itu adalah analisis deskriptif untuk data yang bertipe rasio, yaitu usia, masa kerja dan gaji. Kemudian untuk analisis frekuensi khusus untuk data yang bukan bertipe rasio, atau di sini kita punya data yang bertipe nominal, yaitu pendidikan, kemudian status, dan gender. Ini adalah data bertipe nominal. Atau education juga masuk. Education ini juga bisa masuk data non-metrik, jadi dia data kategorial, juga bisa dianalisis dengan analisis frekuensi. Ini fungsinya untuk melihat berapa frekuensi atau jumlah dari data berdasarkan kategori tertentu. Jadi kalau di SPSS kita tinggal klik analyze di sini, kemudian descriptive statistik, kemudian pilih frekuensi, pilih mana variabel yang mau kita masukkan, mau kita lihat jumlah frekuensi dalam datanya. Di sini saya masukkan gender. Kalau untuk masukkan tinggal klik di tengah sini, kemudian education, kemudian status. Abaikan yang lain, kemudian klik OK. Ini outputnya. Untuk output SPSS sendiri dia terpisah dengan file datanya. Jadi nanti itu ada file data dan file output. Ini adalah file outputnya. Di sini kita bisa lihat untuk frekuensi tabel pertama ini adalah gender. Ini jumlah laki-laki atau male itu sebanyak 49 orang. Ini frekuensinya 49% karena totalnya 100, berarti 49 per 100 jadinya 49%. Kemudian untuk yang perempuan jumlahnya 51, ini adalah juga 51%, total 100%. Yang kedua itu pendidikan SMA. Di sini terlihat frekuensinya 79. Ini adalah jumlah mayoritas, juga 79%. Kemudian diploma 3 10 orang, 10%, S1 9 orang, dan S2 2 orang. Ini adalah frekuensi berdasarkan tingkat pendidikan. Kemudian ini adalah frekuensi berdasarkan status pernikahan. Di sini ada single ada 66 orang. Kemudian yang sudah menikah itu sebanyak 34 orang. Nah, ini adalah gambaran mengenai data frekuensi, gender, pendidikan, dan status pernikahan. Kita kembali ke file awalnya, file datanya. Setelah frekuensi, kemudian kita akan melakukan analisis deskriptif khusus untuk skala yang bertipe rasio atau scale. Yang tadi di sini yang bertipe scale berarti ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 variabel yang bertipe scale. Ini tinggal kita klik analyze, kemudian deskriptif, kemudian pilih deskriptif, masukkan usia, ini masa, gaji, kemudian jumlah keterlambatan. Abaikan yang lain, klik OK. Di sini langsung di outputnya langsung jadi 1. Jadi terlihat di sini untuk usia itu jumlahnya ada 100 responden, dirubah sama masa kerja juga. Ini total respondennya ini 100. Kemudian untuk usia ini minimum usianya 19, kemudian maksimumnya 35. Rata-rata usia itu 26,21 tahun. Kemudian standar deviasinya 4,195. Standar deviasi ini adalah variabilitas data. Jadi biasanya standar deviasi ini akan dibandingkan dengan nilai rata-rata. Kalau seandainya standar deviasi lebih besar dari nilai rata-rata, maka bisa kita simpulkan bahwa variasi datanya tinggi, atau perbedaan antar data itu tinggi. Jadi variasi, ini adalah variasi. Kemudian untuk masa kerja juga ini minimum 6 bulan, maksimum 20 bulan. Untuk rata-ratanya adalah 14,8 bulan masa kerja karyawan dari 100 orang responden ini. Untuk standar deviasinya 3,14. Standar deviasi ini lebih kecil dari nilai rata-rata. Ini mengindikasikan bahwa datanya relatif homogen. Kalau seandainya ini lebih besar, standar deviasi lebih besar, berarti datanya sangat heterogen, artinya variasinya sangat tinggi. Berikutnya gaji. Untuk gaji ini, gaji minimum terkecilnya 1,4 juta.
Kemudian gaji terbesarnya adalah 5,6 juta, 5.600, karena satuannya ribuan berarti ini jadi 5,6 juta. Rata-rata gaji dari 100 orang responden ini sebesar 3,322 juta. Jadi 3 juta, 322 untuk yang nilai rata-ratanya. Kemudian standar deviasinya 970,221. Ini juga sama, standar deviasinya juga lebih kecil dari rata-rata, maka datanya relatif homogen, kita nyatakan. Terakhir adalah jumlah keterlambatan. Jumlah keterlambatan minimum 0, jadi nggak pernah terlambat. Kemudian maksimum 5 kali. Dari 100 orang karyawan ini ada yang 5 kali terlambat. Kemudian untuk rata-rata ini sebesar 1,5 dan standar deviasi 1,47. Nah, ini terlihat bahwa antara standar deviasi dan nilai rata-rata ini relatif dekat, sangat dekat, tapi masih lebih besar nih rata-rata ketimbang standar deviasi. Maka kita bisa masih simpulkan bahwa data keterlambatan ini juga relatif homogen. Jadi tidak antara satu karyawan dengan karyawan lainnya itu tidak jauh berbeda. Selain analisis deskriptif tadi dan frekuensi, kita juga bisa menganalisis teknik yang lainnya. Yaitu di sini saya mau contohkan itu adalah analisis tabulasi silang atau cross step. Jadi cross step analisis tabulasi silang. Analisis tabulasi silang ini biasanya dipakai untuk melihat sebuah data langsung dua variabel dengan men-setting salah satu variabel menjadi baris dan variabel yang lainnya menjadi kolom. Nanti saya akan langsung kasih lihat. Kita akan coba mentabulasi silang antara gender dan pendidikan atau dengan status pernikahan. Jadi ini fungsinya sebetulnya nanti akan dikelompokkan. Misalnya gender dan pendidikan, kita nanti akan tahu misalnya gender untuk laki-laki itu dia rata-rata pendidikannya apa dan seterusnya. Begitu juga misalnya nanti kita coba silangkan antara gender dengan status, nanti akan ketahuan untuk yang gender perempuan yang menikah berapa, yang belum menikah berapa, dan untuk gender laki-laki juga seperti yang masih single berapa, yang sudah menikah berapa. Nah, ini bisa kita langsung klik di sini, klik analyze, pilih deskriptif, kemudian cross step mana yang mau kita tentukan menjadi baris atau kolom. Nah, kalau saya di sini saya mau mencoba untuk mentabulasi silang berdasarkan gender, sehingga row-nya saya letakkan adalah gender, nanti baris ke bawah. Kemudian kolomnya adalah status. Education-nya juga saya jadikan kolom. Nanti akan kita lihat hasilnya seperti apa. Ini bisa kita checklist untuk yang display cluster bar chart ini. Kemudian klik OK. Ini adalah hasil tabulasi silang. Di sini kita bisa lihat bahwa untuk gender laki-laki yang masih single itu sebanyak 32 orang dan yang sudah menikah 17 orang. Untuk yang female, perempuan juga seperti yang sudah menikah sama 17 orang dan yang masih singlenya 34 orang. Kemudian ini tabulasi silang antara gender dan pendidikan. Di sini bisa kita lihat untuk yang laki-laki itu mayoritas dia berpendidikan SMA 41 orang, yang berpendidikan D3 3 orang, S1 4 orang, S2 1 orang. Khusus untuk yang laki-laki total 49 orang. Untuk yang perempuan atau female yang berpendidikan SMA-nya sebanyak 38 orang, kemudian D3 7 orang, S1 5 orang, dan S2 1 orang. Tabulasi silang ini bermanfaat untuk kita menggambarkan sebuah data dengan menggabungkan antara satu data dengan data yang lainnya. Seperti yang saya contohkan di sini, saya ingin melihat gambaran data dengan
gender sebagai pusat perhatian. Saya coba silangkan gender dengan pendidikan, dan sebelumnya itu adalah gender dengan status pernikahan.